بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh santri Universitas. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bertepatan pada sore hari ini puasa segar Sabtu Minggu Senin dan Sabtu Kamis Sabtu Minggu Senin. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan ibadah puasa kita yang ke-9. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di tempat ini, di majelis ini, tak lain ialah untuk thalabul ilmi, kajian-kajian, yakni apa materinya ini? Oh ya, ini di slide-nya sudah ada ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan anugerah kenikmatan, yakni kenikmatan yang amat luar biasa sekali, yakni kenikmatan tetapnya iman dan Islam, kenikmatan muslimah wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, dan amalan-amalan soleh yang lainnya mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita, hajat duniawi maupun ukhrawi senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke puasa yang ke-9. Sebelum kita memulai puasa itu ada beberapa tingkatan.
kok ada berapa tingkatan? Ya, contoh ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Puasa juga ada tingkatannya. Kalian nanti ini termasuk kategori puasa yang berapa? Ada tingkat-tingkatannya. Ada TK, ada tahun. Itu kalau sekolah. Ini kalau puasa. Jadi tingkatan yang pertama shaumul awam. Apa itu? Shaumul awam. Puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Al-insaku anil akli wasyurbi wal jina'i wal qaw'i'atan. Puasanya orang awam itu hanya menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri, dan menahan muntah secara sengaja. Jikalau seseorang masuk dalam poin yang pertama ini, berarti ia masuk dalam kategori hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubba shaimil laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak di antara orang-orang ini kan banyak ini. Ada berapa ini? Hampir 100 ya. Ini hampir 100. Ini baru satu lembaga. Ini baru satu pesantren. Rubasoril laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak di antara orang-orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ia tidak mendapatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Yang ia tahan hanya apa? Hanya lapar dan dahaga. Berarti orang tersebut termasuk kategori tingkatan yang pertama, yakni shaumul awam. Anak-anak pengen tingkatan puasanya lebih tinggi lagi apa tetap di situ? Pasti pengen lebih tinggi lagi. Sama seperti hafalan. Ada hafalan, tidak mau nambah belas. Murojaah juga lancar. Masa wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annal jannata tajri min tahtiha al-anhar. Itu terus gak nambah-nambah wa id qala rabbuka. Gak nambah-nambah kulna itu min hajatiha. Ibarat orang berpuasa, dia puasanya gak mau meningkat. Kita harus meningkatkan puasanya menjadi shaumul khawas. Puasanya orang-orang khusus. Kalau orang sekolah ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA, perguruan tinggi. Tingkatan yang kedua yakni shaumul khawas. Puasanya orang-orang khusus. Tidak hanya menahan makan, minum, jima, akan tetapi menjaga perkara-perkara perbuatan
maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badannya dijaga agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Tidak hanya menahan makan, minum, jima, akan tetapi seluruh anggota badannya dijaga agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Khamsul yuftir kas-shaim. Kemarin al-kadhibu wal hibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadhuru bisyahawat. Kita harus bisa menjaganya itu. Tatkala kita ngobrol dengan temannya, contoh kelas 7 ngobrol sama kelas 8, ngobrol, betul nggak? Padahal itu berbohong. Angka itu, tatkala orang itu berbicara harus berbicara yang benar dan jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Kalau orang tersebut melakukan kebohongan, tidak berkata perkataan yang jujur, tidak berkata perkataan yang benar, maka puasanya tingkatannya tidak masuk tingkatan yang kedua lagi. Nanti ke ini, apa itu? Tingkatan yang pertama. Karena dia dianggap gagal, karena suka berbohong. Al-kadhibu. Yang kedua, wal hibatu, menghibah, suka ngerasani kontoi, merasani temannya. Itu kata bagus sih. Agus, orang dulu pisan. Nah kamar gitu, gak agus, singkat kok. Gak sikat gigi. Badal. Ya Allah. Pak kira itu. Kamu kok posisi sekali ya, kita mati. Belum. Ternyata ini, apa itu? Cici bukan. Ada ini. Ya kan, ayo. Temanmu itu sing kumus-kumus itu. Wal hibatu, bila ia suka membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kesalahan temannya, menjelekkan, menyebarluaskan aib temannya, contoh wis datang rek gak wis katon kok. Kita udah lu nggak lagi katon kok urut. Katus, apa ini? Apa bakteri ini? Coba kalian kamu mau coba ini. Siapa sih dia yang kata katus ini? Oh salam. Yang pertama al-kadhibu, yang kedua wal hibatu, yang ketiga wan namimatu, yaitu mengadu domba. Si fulan ngobrol dengan ini, setelah itu dia mengadu domba dengan temannya sebelahnya. Akhirnya dia berdebat bahwa si ini suka mengadu domba. Akhirnya ini belum. Allah. Ya pas geloteng ini apa itu? Main-main, belum teman nih. Jaga sendiri awalnya bercanda ya, jaga sendiri. Iya. Dibalas kan, suruh nomor.
Ya, gak boleh loh. Warna mimatu mengadu domba. Setelah itu wal yaminul kadhibah, bersumpah tapi sumpahnya palsu. Yang kelima wal nadharu bisyahwat, melihat sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat. Yang paling besar godaannya itu adalah HP. Jika seseorang sudah bisa melewati yang kedua ini, bisa menahan makan, minum, jima, menghindarkan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut masuk dalam kategori somul khawas. Ketika penglihatannya melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, dia langsung menghindarinya. Ketika ia berbicara, tidak terang berbohong, tidak mengadu domba, tidak bersumpah palsu. Bahkan pendengarannya, tatkala ada temannya, ngerasani temannya, kamu langsung menghindar. Iki arek senengane lho ngrasani kancane. Oh itu. Arep kamar ngrasani iki. Arep kamar mandi ngrasani. Cek suwi ngira iki nang kamar mandi. Apa wae iki? Dirasani terus. Bahkan orang tersebut, anak tersebut memberitahukan pada dia bahwa hari ini kita sedang berpuasa, bahwa hari ini kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tersebut sudah bisa menghindari itu semua, maka dia masuk dalam kategori sobul puas. Yang pertama sobul awam, yang kedua sobul khawas. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga sobul khawas, tingkatan puasa yang spesial. Ini khusus nih, tingkatan tinggi. Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan makan minum, tidak hanya menahan perkara-perkara perbuatan yang dapat menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi puasa hati. Bagaimana hati ini senantiasa selalu berpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati ini senantiasa selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuju kepada akhirat. Jikalau seseorang sudah masuk dalam tingkatan yang ketiga ini, sedikit pun saja ia lupa tidak ingat kepada Allah, sedikit saja ia lalai tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut mereka mengatakan bahwa puasanya dikatakan batal. Ini sangat tinggi sekali. Dan itu hanya khusus orang pilihan, seperti halnya para nabi, para rasul, as-siddiqin. Akan tetapi untuk kita semuanya minimal sekali kita harus berusaha masuk dalam
kategori puasa yang kedua. Kamu kan sudah dewasa, sudah enggak apa itu? Tingkatannya kan sudah SMP, buat SD. Harus belajar. Kalau tidak dijaga akan begitu terus sampai nanti dewasa. Kalau kebiasaannya apa itu? Kebiasaannya ngerasani adel, jalan sana ngerasani, ke GL ngerasani. Ini GL ya, gedung lama, ke gedung baru ngerasani. Itu harus dirubah. Kalau tidak dirubah, maka puasa kalian akan ditahan yang awal terus. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut, yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Minimal sekali kita masuk dalam kategori puasa yang kedua, yakni shaumul khawas, sehingga kita bisa menggapai rahasia-rahasia, keistimewaan dan nilai-nilai puasa Ramadan. Amin Allahumma. Melanjutkan yang kemarin, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti kayak ini, bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, atau saat malam nuzul Quran. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah di Gua Hira yang terletak 5 kilometer. 5 kilometer ini berarti jaraknya dari Mekah ke Gua Hira. Mekah ke Gua Hira itu 5 kilo. 5 kilo itu perkiraan, kalau Masjid Agung paling 1 kilo kali ya. Kalau Masjid Agung kemungkinan 5 kilo itu sampai ini, mana itu? Sampai Buder. Tahu Buder? Kurang habis. Jadi mulai rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Gua Hira itu jaraknya 5 kilo. Nabi Muhammad beribadah berjalan jauh loh. Coba kamu, ini kalau kamu mau sholat ibadah ke masjid, berapa ini? Berapa meter ini? Sampai 1 kilo? Nggak sampai kan, paling 200 meter. Ini Nabi Muhammad SAW ketika itu beribadah di mana? Di Gua Hira. Pas bulan Ramadan. Beribadah, sholat, berdoa pada Allah sampai tidak istirahat. Istirahatnya itu ketiduran. Sholat terus. Sholat. Kalau kalian pas bermalas-malasan apa itu? Sholat tarawih. Di sini sholat tarawihnya kan 20 rakaat sama witirnya 3, berarti 23. Allahu Akbar. Mangkoma, barang siapa yang berdiri mendirikan sholat tarawih, mangkoma Ramadan imanan, di bulan suci Ramadan, wahtisaban, dengan penuh
pengharapan mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka orang tersebut akan diampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu di Gua Hira itu beribadah, setelah itu sampai lelahnya Nabi Muhammad ketiduran, tidur. Kalau kamu enggak, kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidurnya itu karena kecapean, kalau kamu enggak. Kalau bisa begini, dulu Ustaz Mukromin waktu-waktu di pondok menghafal, saking senengnya ngaji Al-Quran, saking mahabbahnya, betul-betul mahabbah, sampai Pak Mukromin itu, Pak Ustaz Mukromin itu, apa itu, tidak punya teman. Jadi teman-temannya Ustaz itu pada nggak suka. Karena Ustaz Mukromin tidak suka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Yang saya suka hanya membaca Al-Quran. Waktu itu Pak Ustaz Mukromin itu ketiduran, tidurnya ya tidur biasa sambil megang apa itu, sambil megang apa itu, bukan ini, bukan blender ya, tidur apa itu, tidur ini. Di dalam tidurnya Pak Ustaz Mukromin itu membaca satu juz tilka rusul fadlna ba'dama ba'dhum mangkal mengabar sampai satu juz itu. Karena setiap waktu, setiap detik tidak ada waktu lain selain membaca Al-Quran. Baca terus. Kamu bacanya berapa? Tanya coba. Ngajinya loh. Satu hari 5 jam, kan satu hari satu malam kan 24 jam. Kalian ngajinya berapa menit wis? Berapa jam? 2 jam? Hah? Itu sedikit atau banyak? Sedikit. Orang menghafal Al-Quran, Ustaz itu sampai bisa 16 jam. 16 jam. Iya. Satu hari satu malam berapa jam? Berapa? 24 jam. 16 jam itu ngasih terus. Dulu sampai nyoba juz 1 tak kasih menit. 20 menit. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi wa qawluhu hudan aw nasara tahsatu bulbal minata ibrahim hanifa wa maka sampai halaman 20 itu 20 menit. Aduh, gagal ini. 20 menit tak bakal. Ternyata yang salah-salah itu wattaqu ummata terus yakin. Kan sulit. Oh betul panjang itu. Itu terus walang tardo itu oh ternyata salahnya ini. Tak kasih tanda. Ini halaman 15 sama halaman 17. Ini seolah salah, Pak. Seolah salah. Gara-gara kamu ini. 20 menit ini. 20 menit. Ini halaman 15 tak baca selama 15 menit. Halaman 15 toh, watahu ulang satu kali. Oh ini nih, sekali salah ini. Lagi, miring ini. Taruh miring ini. Park lagi mana? Loh. Halaman 15 menit. Terus halaman 17 tak baca. Ini kan banyak miripnya. Halaman 17 kan? Ya. Ini tambah sulit 20 menit. Karena tak buah ini. Apa ya ini bedanya ya? Sama halaman berapa ini? Berapa? Halaman berapa? Halaman 17. Itu.
Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah adlu syafa'ah, kan tidak dibalik. Akhirnya untuk membedakan otomatis Qur'annya juga dibalik-balik. Oh iki toh, iki, wes apa? Langsung tak coba lagi, tak tutup. Bacanya kak halaman 15-17, mulai alif lam mim lagi. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih. 15 menit, satu juz. Tak anggap gagal. Targetnya ini satu juz berapa? 12 menit. Berapa? 12 menit langsung. Langsung semua ini. Tak coba lagi. Ini ternyata tidak ada yang salah. Tapi caranya begini. Menghafal tidak hanya pakai ini. Langsung dari lisannya. Tidak usah difikirkan. Itu namanya banyu hafalannya. Sudah banyu. Ya, kamu tahu banyu? Mengalir sendiri. Kamu tahu air kamu tumpahkan, dia nggak kamu dorong, dia kalau waktunya apa itu mengarah ke bawah dia akan jatuh sendiri. Sama seperti hafalan. Contoh paling mudah-mudah amma yatasaalun 'anil nafil allati fi mukhtalifin kalau saya tidak usah difikirkan karena sudah lancar. Beda kalau belum lancar. Kenapa? Ustadz Mukromi kalau waktunya pertama tadi 20 menit tak anggap gagal, 15 menit masih tak anggap gagal, 12 menit baru oke. 12 menit coba, ayo. Berapa kuadran? Tidak dibaca 1 bulan masih hafal. Kalau lupa dilihat lagi ini. Tapi kalau hafalannya masih permulaan, coba. Wa idza sami'u ma zina ila rasuli tara a'yunahum. Besok itu libur berapa hari gitu. Di rumah gak ngaji belas. Besok kembali lagi ke pondok. Idza sami'u terus ini. Itu hafalan kalau masih baru. Apalagi juz 8. Alif lam mim shad. Idza unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Itu kalau hafalannya masih awal, hari ini lancar disebarkan, besok itu loh lupa lagi. Udah salah. Apalagi kayak ini, juz 1, ya Allah, lama. Harus betul ini, manjada wajada, harus bersungguh-sungguh. Kalau nggak bersungguh-sungguh ya, nggak bisa nanti. Jadi setelah itu, sebelum tidur itu baca Al-Quran terus, sampai betul-betul kalian cinta kepada Al-Quran. Ada doanya itu, Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah teman di dunia ini Al-Quran menjadi temanku. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi temanku ya Allah. Contoh, kamu ini siapa namamu? Hah? Ini Aji Aji sama Davin, dia kan sudah kenal, tapi kenalnya tidak seberapa kalau dia belum dekat-dekat betul. Ada doanya, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Betul-betul menjadi temannya. Contoh, kalau mau menjadi temannya, ayo Vin, masjid Vin, ikut ke masjid. Ayo Vin, nang Madura Vin, mana nang Madura? Madura iki lho toko Madura.
itu kalau sudah menjadi teman akrabnya. Al-Quran begitu, kemana-mana baca Al-Quran, jalan baca Al-Quran. Ini yang mau saya setorkan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dihafalkan, dipikirkan, kalau bisa tulisannya itu sampai kelihatan di pikirannya, sampai kelihatan. Kalau masih belum kelihatan, berarti belum lancar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dia tertidur, setelah itu bermimpi bertemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu, yakni wahyunya surat Al-Alaq juz 30, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad. Malaikat Jibril menyuruh Kanjeng Nabi Muhammad suruh baca. Tidak bisa apa itu? Tidak bisa baca. Kanjeng Nabi Muhammad bilang sama malaikat Jibril dalam tidurnya ini, baca terus, Iqra, baca. Setelah itu dijawab sama Kanjeng Nabi Muhammad, tidak bisa, saya tidak bisa baca. Terus langsung dipeluk sama ini malaikat Jibril, baca gitu. Bisa gini, coba kalau melakukan di sana, kan ada yang di sebelahnya ini. Dia kalau di sebelah itu ini, tak kira baca lagi nih. Baca, baru dia gini. Ada di belakang Ustaz Mukromin. Ada yang di sebelah sana juga. Masa suruh melihat terus, bacaan itu. Malaikat Jibril, Iqra, suruh baca terus. Dijawab sama Kanjeng Nabi Muhammad, tidak bisa, saya tidak bisa baca. Peluk lagi, tambah erat, Iqra, baca. Tapi jawabnya juga tidak bisa, karena Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Ya. Oh, sudah jam 5 ya. Ya. Alhamdulillah, ya kajiannya nanti diteruskan minggu pekan yang akan datang karena sudah jam 5. Mari kita tutup acara kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan manfaatnya. Amin. Ya Tuhan, kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.